Dan pada akhirnya makhluk yang merangkak tadi ini menunjukkan mukanya. Tunjukkan aku jalan keluar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini mukanya bener-bener serem dan penuh dengan sayatan di mukanya. Mukanya ini penuh sayatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itu doa saya. Setiap hari saya mendoakan semuanya penikmat channel Rian Agus Widodo ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, nggak perlu panjang lebar, langsung absen. Dari kota mana, siapa namanya, biar saya ini tambah kenal. Setiap hari saya ini kenal satu persatu orangnya. Akhirnya saya tahu penikmat channel saya ini siapa. Siapa tahu akhirnya kita bisa bertemu, ya nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Boom! Oke, cerita kali ini kiriman dari salah satu subscriber. Di mana? Wah, cerita ini urutannya ini udah lama banget belum tak bawain, ya kan? Karena memang susunannya ini agak berantakan. Dan akhirnya dari tim ini, coba deh kita rangkai-rangkai lagi, coba bener nggak kayak gini. Dan setelah dirangkai, oh ya intinya seperti ini. Nah, inilah ceritanya. Jadi, ini ada salah satu sepasang suami istri, ya kan? Ini ada sepasang suami istri. Karena mereka ini pengen mandiri, akhirnya mereka ini ngontrak satu rumah. Lah, di dalam rumah tersebut, ya kan, kontrakan barunya, ini istrinya ini mengalami teror yang begitu mengerikan. Dan istrinya ini diteror justru ini oleh suaminya sendiri. Hah? Diteror oleh suaminya sendiri? Maksudnya gimana sih? Ini suaminya hantu kah? Atau gimana nih? Kalian udah penasaran? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Boom. Ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Seperti biasa, nama tempat toko saya samarkan untuk keamanan bersama. Sekali lagi, untuk keamanan bersama. Sebut saja tokoh di sini namanya Tika. Tika ini baru menikah. Dan suami Tika kita sebut saja namanya Maman. Dan Maman ini suaminya Tika. Maman sendiri dia ini bekerja sebagai seorang seniman. Pekerjaan dia ini seorang seniman, dia ini pengrajin kulit. Beli kulitnya dia ini harus keluar kota. Kadang dibikin pernak-pernik apa, seperti itulah pekerjaan Maman. Kayak aksesoris apa, itulah pekerjaan Maman. Nah, berjalannya waktu, akhirnya mereka berdua ini dikaruniai anak. Nah, setelah mereka ini dikaruniai anak, Maman pada saat itu ngomong sama istrinya, si Tika. Dek, gimana kalau kita ini pindahan, Dek? Jangan gabung sama mertua, Dek. Jangan gabung sama orang tua. Biar kita ini mandiri. Gimana, Dek, menurut kamu? Iya, Mas. Aku pengen pindah. Oh ya, saya belum ngomong ya. Ini kejadiannya ini di daerah Sumatera. Tumben nih ada cerita yang dari Sumatera juga kan. Pada saat itu, akhirnya Tika pun mengiyakan. Ya udah Mas, tak pamit ibu bapak dulu. Biar dapat restu Mas. Karena dengan adanya restu kita ini akan enak Mas ke depannya. Ya Dek, Mas setuju. Nah, pada akhirnya Tika ini berpamitan sama orang tua Tika. Begitu juga Maman ini berpamitan juga dengan orang tua Maman. Bahwa mereka ini sama-sama minta restu biar mereka ini pindahannya ini ibarat kata apa ya, baiklah untuk kedepannya gitu kan. Kedua orang tua mereka ini ibarat kata ini kayak ngasih restu. Nah, pindahlah mereka. Nyari kontrakan, ini masih di daerah-daerah situ tapi agak jauhan, ya kan. Ini nyari kontrakan dan ketemulah kontrakan yang masuk ke dalam gang. Rumahnya ini agak besaran. Singkat cerita, setelah menemukan kontrakan itu, akhirnya sama yang si punyanya itu kan, sama si yang punyanya ini menyerahkan kunci segala macam gitu kan. Akhirnya diberes-beresin lah semuanya. Nah, yang ditinggal di situ barang yang punya kontrakan ini hanya almari dan satu ranjang tempat tidur. Ini adanya di kamar paling belakang. Nah, kamar paling depan ini kosong-kosong semua. Boleh untuk dimasuki barang-barang punyaannya Tika dan Maman gitu kan. Yang punya kontrakan hanya meninggalkan itu aja, almari dan ranjang kayu untuk di kamar belakang. Silakan kalau mau dipakai juga nggak apa-apa. Dan pada akhirnya mereka ini bersih-bersih segala macam dan akhirnya ditempatinlah sama mereka. Singkat cerita, berapa hari mereka menempati, ya kan, Maman ini ngomong sama istri, Dek, ini Mas ada pameran, Mas ini harus belanja kulit lagi, Mas harus bikin sesuatu hal lagi yang menghasilkan untuk kehidupan kita, Dek, hasilnya. Iya Mas, hati-hati. Emang mau belanja di mana toh? Ini loh Dek, Mas harus belanja kulit-kulit jenis ini Dek, karena ini lagi diminati sama orang-orang. Oh yaudah Mas kalau gitu. Nah, pada saat itu, ini tahunnya kejadian, ini tahun 96. Nah, pada saat itu setelah pamitan sama istrinya, Maman ini meninggalkan istri, Maman ini mau belanja. Ini belanjanya, ini sampai ke Jogja.
Karena Maman ini dapat info kalau di Jogja ini banyak kulit-kulit bagus gitu. Nah, pada saat itu Maman ini pergi ke Jogja, ya kan? Berarti kan nyebrang ya kan ini. Istrinya ini ditinggal di rumah. Nah, beberapa hari kemudian, ya kan? Beberapa hari kemudian, ini neneknya neneknya Tika ini datang. Pengen jenguk karena selama pindahan, nenek ini belum pernah main. Jarak rumah nenek ke rumahnya Tika, ya kan? Ke kontrakannya Tika, ini sekitar 3 kilo. Nenek ke situ naik angkot dan segala macam. Nah, akhirnya nenek ini main. Nah, pada saat neneknya Tika main, di sini nih. Pada saat neneknya Tika main, pertama assalamualaikum. Pada saat itu Tika sedang gendong anaknya. Nah, neneknya datang langsung senang Tika, waalaikumsalam. Nenek masuk nek. Saat neneknya ini melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah itu tadi, ini neneknya langsung ngomong astagfirullahaladzim. Ini rumah kenapa ya? Kok kayak gini awalnya ya? Tiba-tiba nenek ngucap seperti itu. Tika langsung ngomong, emang kenapa nek? Aduh kok kayak gini ya rumahnya. Emang kenapa nek? Dan gak apa-apa. Akhirnya nenek masuk. Pada saat itu Tika langsung membikinkan minum untuk nenek. Nah, setelah Tika ini membikinkan minum ke dapur sambil menggendong anaknya Tika, ya kan? Ini Tika menuju ke ruang tamu, mau naruh minuman tadi untuk nenek. Nah, pada saat itu Tika kaget. Neneknya ini sedang ngobrol sama tembok di pojokan-pojokan. Tika kaget. Nenek lagi ngapain, Nek? Neneknya ini diem. Neneknya diem seolah keraba-rabat di tembok-tembok pojok. Dan neneknya ini bilang, jangan ganggu keluarga ini. Jangan ganggu cucuku. Jangan ganggu anak-anakku semua yang ada di sini. Di sini kaget nih, Tika kaget. Setelah itu nenek pindah ke pojokan yang satunya. Saat pindah ke pojokan satunya, begitu juga sama. Ngomong sendiri. Jangan pernah ganggu keluargaku. Setelah itu selesai ngomong, nenek ngomong nih sama Tika. Ini rumah sangat kelam. Ini rumah penghuninya sangat kelam. Punya sejarah yang sangat kelam. Tika bingung di sini. Maksud nenek apa sih, Nek? Biarkan nenek ke belakang. Akhirnya Tika nungguin di situ. Duduklah Tika. Nenek yang ibarat kata ini kayak muterin rumah. Ke sela-sela dikontrol semua sama nenek segala macam. Dimasukilah kamar satu persatu segala macam. Dan setelah itu nenek balik lagi. Kamu tidak terganggu kan di sini? Enggak, Nek. Tika nggak pernah diganggu kok. Nggak ada apa-apa di sini, Nek. Syukurlah kalau begitu. Kamu harus rajin sholat. Kamu harus rajin beribadah. Minta perlindungan sama Allah. Tika pun mengiyakan. Nah, singkat cerita, akhirnya nenek pun setelah 2 hari di situ, nenek pulang. Karena kakek juga masih ada di rumah sendirian juga. Nenek harus ngurus kakek juga. Akhirnya setelah 2 hari di situ, nenek pulang. Dan tidak terjadi apa-apa. Nah, singkat cerita, ini beberapa hari kemudian ini Maman ini pulang dengan membawa kulit segala macam. Dia mulai merangkai kulit-kulit tadi dibikin apa, bentukan apa. Karena Maman ini bisa dikatakan seniman. Dia ini orang yang aktif. Dia ini orang yang aktif. Dia ini pintar bikin sesuatu hal apa yang bisa menjadikan uang. Itulah si Maman. Kerajinan-kerajinan yang unik, yang rumit segala macam. Ini Maman bener-bener jago deh kalau bikin seperti itu. Pada suatu ketika, ini Maman kedatangan tamu, teman lama. Pada malam hari, ya kan, ada tamu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Udin, apa kabar Mas Udin? Baik, Man. Mau duduk di mana nih? Kebetulan meja ruang tamu ini masih berantakan karena Maman ini lagi bikin kerajinan, ya kan? Karena Maman lagi bikin kerajinan, akhirnya Maman ngomong, "Ayo kita duduk di teras aja, Mas. Ini lagi berantakan ruang tamu, Mas." Oh, ya udah. Akhirnya pindah ke ruang depan. Di teras ini ada kursi. Ada 2 kursi dan 1 meja kecil di situ. Di teras nih, ya kan? Pada saat itu, posisi istrinya, Maman, ini sedang di kamar mandi. Si Tika ini sedang di kamar mandi. Nah, Tika ini sambil luluran. Karena apa? Memang anaknya ini rewel. Dan kebetulan ini bisa ditidurkan. Akhirnya jam itulah Tika ini bisa bersih-bersih badan. Ya mungkin mau ngasih sesuatu hal spesial. Karena si Maman ini kan selama baru pulang ini kan lama nih gak kangen-kangenan, ya kan? Si Tika ini sambil luluran. Nah, kebetulan nih kamar mandinya ini gak memakai pintu. Dia hanya pakai korden kain biasa. Pada tahun itu memang banyak kamar mandi yang hanya mengenakan korden. Kamar mandi keluarga ini hanya mengenakan korden kain biasa, nggak ada penutup apapun lagi, ya kan? Tika ini sedang luluran. Dan nggak lama kemudian, saat Tika luluran, ini suaminya datang. Padahal ada tamu loh ya, kok ditinggal gitu kan? Suaminya datang. Suaminya itu di balik korden tadi ini disibakan. Jadi kordennya ini
Ini kayak dibuka sedikit. Karena memang gelap ya kan, karena memang posisinya gelap. Yang ada ini lampu kuning, warna kuning. Saat itu warna bolam kuning gitu kan ya. Ini istrinya yang di dalam kamar mandi ini melihat ada bayangan. Kok ada orang yang ngintip ya gitu kan. Kok ada orang yang ngintip ya. Ternyata benar. Ketika Tika ini melihat ke pintu, ke arah pintu, dengan jelas suaminya ini sedang menjulur-julurkan lidah. Seolah ini kayak nggodain. Mas, kamu ngapain sih mas di situ? Suaminya ini malah ketawa. Kembali lagi menjulurkan lidah lagi. Seolah-olah ini kayak merayu gitu kan. Kayak merayu, asik. Duh, ini udah 18 plus nih, saya bingung nih kalau udah arahnya ke situ ya. Tika ini bingung. Ini orang ada tamu kok malah kesini sih? Tika ngomong, udah kangen ya mas. Dan gak lama kemudian suaminya pun meninggalkan. Tapi karena memang yang di luar ini gelap ya kan, yang ada penerangan hanya di kamar mandi itu kan, di luarnya ini gelap, nggak ketara, perginya ini nggak ketara. Setelah itu setelah selesai bersih-bersih, Tika kembali mengenakan pakaian segala macam. Tika masuk ke kamar, ganti baju segala macam, udah wangi rapih lah. Akhirnya Tika ini ngecek suaminya yang ada di luar ya kan. Kembalilah Tika keluar. Saat Tika keluar, ini ternyata yang ada ini hanya Mas Udin. Tika nanya ke Mas Udin, suamiku kemana ya mas? Oh tadi keluar beli rokok. Oh lagi keluar beli rokok ya mas? Iya tadi keluar beli rokok. Akhirnya Tika duduk di situ, nemenin Mas Udin, ya kan? Nemenin Mas Udin. Mas Udin ngomong, wih wangi banget. Iya mas. Lah putramu di mana? Itu lagi tidur mas. Gak lama kemudian, ini Maman pulang beli rokok. Dari warung nih, dari warung Maman pulang beli rokok. Nah setelah beli rokok selesai, istrinya ini ngajak ngomong Maman. Istrinya masuk, Maman ngikutin. Ada apa sih? Kok kamu ngode-ngode pakai mata? Seolah-olah ini Tika ini kayak ngode, mas masuk gitu loh ya kan. Maman masuk, Mas Udin ditinggal di luar ya kan. Mas Udin ditinggal di luar. Istrinya si Tika ini ngomong sama Maman, mas kamu ngapain sih mas tadi? Orang aku lagi bersih-bersih kok pakai ngintip segala. Udah pengen ya mas? Maksud kamu apa? Udah pengen gimana maksudnya? Dulu. Bukannya tadi waktu aku bersih-bersih kamu ngintip di sela-sela korden toh mas? Maksud kamu apa toh? Orang aku dari tadi di luar. Terus aku akhirnya ke warung beli rokok, beli jajan. Kamu itu ngomong apa toh? Ya ampun mas. Lah, terus tadi siapa mas? Ini hampir mirip kamu kok mas. Bener. Aku kira itu kamu mas. Aku nggak ke belakang dik. Aku ini di luar nemuin tamu. Nggak ke belakang. Aku tahu kamu lagi mandi. Tapi aku nggak ke belakang kok. Mas, terus tadi siapa mas? Jelas kok mas. Terus kok lidahnya agak panjangan mas? Hah? Lidahnya agak panjangan toh? Ini siapa yang ngintip di kamar mandi ini siapa? Nah pada akhirnya ini Maman ini keluar. Nah si Udin bilang, kenapa sih man? Aku gak ngerti. Katanya istriku ada yang ngintip. Emang maaf ya mas, emang tadi sampean ke kamar mandi tuh mas? Demi Allah man, demi Allah aku gak pernah kayak gitu man orangnya man. Aku gak ngerti man. Kamar mandi kamu sebelah mana aja saya nggak ngerti kok. Aku kan baru kesini. Aku tadi masuk cuma bareng kamu di ruang tamu terus kamu nyuruh aku kesini. Iya mas maaf mas. Soalnya istriku kok bilang ada yang ngintip mas. Akhirnya kayak si Udin ini kayak tersinggung, ngerasa tersinggung kayak dituduh gitu kan ya. Si Udin udah ngomong udah demi Allah segala macam. Akhirnya si Udin ini yang tadinya ngobrol enak, si Udin langsung pamit pulang. Ngerasa kayak dituduh gitu kan. Ya ampun Mas Udin, udah aku mau pulang. Udah gak enak ngobrolnya. Akhirnya Udin pulang. Si Maman balik lagi nih ngobrol sama istrinya. Tadi kamu lihatnya bentuknya kayak apa? Hampir kayak kamu kok mas. Bedanya di lidah mas. Dan aneh mas. Bener-bener kayak kamu ngerasa kangen yang luar biasa mas. Dan ketawanya juga ketawa kamu kok mas. Siapa ya? Bener bukan Mas Udin? Bukan mas. Bukan Mas Udin. Dengan jelas mata kepalaku ini lihatnya bukan Mas Udin mas. Di balik tirai itu bukan Mas Udin. Muka kamu mas cuma agak aneh. Nah ini yang saya bilang tadi di awal cerita ya kan. Suaminya ini siluman atau apa nih? Kok bisa seperti itu? Oke, kita lanjut ceritanya. Setelah berapa hari setelah kejadian itu ya kan, istrinya ini kayak akhirnya jadi kayak penakut. Tika ini jadi berasa kayak penakut, sering takut gitu kan. Pada malam hari jam 11 ya, mereka ini udah pada tidur, mereka sedang istirahat dan putra mereka di tengah ini tidur di kamar paling depan, yang kamar paling depan. Nah, tiba-tiba ini ada suara, kalian pernah denger nggak suara kayu ranjang ini kalau dijatuhkan, ranjang diangkat, ya kan, ranjang tempat tidur diangkat terus dijatuhkan, brak,
Tiba-tiba ini Tika mendengar suara itu berkali-kali. Brak, 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 brak. Berkali-kali Tika mendengar suara itu. Tika langsung bangunin Mas Maman. Mas. Dengar gak Mas suara itu, Mas? Suara apa toh? Aku gak denger, Dek. Bener-bener aku gak denger kok. Masalahnya aku sih. Iya, aku gak denger, Dek. Udah tidur. Gak usah mikirin yang aneh-aneh. Iya, Mas. Akhirnya suara tadi ini hilang. Sehingga cerita berapa hari kemudian setelah itu, Maman ini berpamitan. Ini untuk menjual di salah satu pameran. Menjual kerajinan-kerajinan tadi yang terbuat dari kulit. Nah, Maman bilang, ini mungkin aku 2 hari gak pulang. Pamerannya rame dan jaraknya jauh. Ongkos pulang perginya sayang kalau untuk bolak-balik. Jadi mungkin aku 2 hari di jalan. Gak apa-apa ya? Iya Mas, gak apa-apa. Hati-hati yo Mas. Maman akhirnya pamit. Dan otomatis yang di rumah ini hanya Tika dan bayinya. Pada malam hari, ketika Maman tidak di rumah, ini pukul jam 1 dini hari, Tika ini sudah tertidur. Tiba-tiba Tika mendengar suara ranjang yang dijatuhkan berulang kali. Brak, 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 brak. Tika kaget. Dan terus ketika kaget, Tika sadar ranjang itu terus bunyi. Brak, 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 brak. Tika ngeri di sini. Hanya ada bayinya. Dan gak lama kemudian Tika langsung menggendong bayinya. Dia hanya duduk, yang tadinya tertidur, dia sampai duduk di ranjang tempat tidur Tika. Dan suara ranjang itu terus bunyi. Brak, brak, brak. Ini kayak ranjang digebrak-gebrak, gimana sih? Kayak ranjang dipukul-pukul atau ranjang dijatuhkan. Suara itu terus-menerus seperti itu. Dan Tika ngamatin, ini kok kayak ranjang yang kayu itu ya. Ini ranjang berkali-kali dijatuhkan. Benar-benar dengan jelas suara itu terus-menerus. Akhirnya Tika yang penakut, karena memang kondisinya seperti itu ya kan. Ini Tika lekas ngunci pintu kamarnya sendiri. Dan ranjang itu terus bunyi. Buak, buak, buak. Tika mikir, iya ini ranjang yang kayu. Ranjang dari si pemilik kontrakan itu. Sebut saja namanya Mbak Desi. Ya kan, yang punya kontrakan itu namanya Mbak Desi, tapi tinggalnya jauh, nggak di situ. Apa ini kontrak apa ini? Ranjangnya Mbak Desi yang dari kayu itu. Terus menerus bunyi. Tika sendirian di rumah, bayangin loh. Kalian di rumah sendirian, ya kan, nggak ada siapapun di situ, ya. Tiba-tiba ada di kamar kalian, bagian kamar paling mana gitu kan ya, di tempat kamar yang sebelah mana gitu. Tiba-tiba kalian mendengar suara itu. Brak, 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 brak. Ini dirasain oleh Tika sendirian di situ. Hingga pada akhirnya Tika saking ketakutan, ya kan. Tika ini menidurkan bayinya dan Tika menutup kupingnya dengan bantal. Dan Tika ini berdoa terus menerus. Ingat pesan dari neneknya yang pernah ke situ. Tika berdoa dan gak lama kemudian ranjang tadi sudah tidak bersuara. Tika sangat ngeri banget di situ, kondisinya ngeri banget. Singkat cerita ya kan, Maman pun pulang. Tika menceritakan hal itu semua ke Maman. Maman mikir, masa iya ya? Udahlah, gak usah mikir yang aneh-aneh. Gak lama kemudian datanglah Pak RT dan ngomong sama Maman. Mas Maman, nanti kapan-kapan kalau sudah free, sudah legaan ke tempat saya ya. Ada apa tuh Pak RT? Ini ada pembagian jadwal ronda. Nanti tak kenalkan satu persatu warga sini, biar sampean tahu partner yang tiap malam jaga ronda sampean ini siapa-siapa lagi, biar tahu jadwalnya. Oh iya Pak RT. Iya Pak RT, saya mau Pak RT. Berapa hari kemudian akhirnya memang benar Maman ketika udah free banget, Maman datangi Pak RT dan Pak RT memperkenalkan, ini nanti yang jaga barengan kamu ini ya kan. Ini segala macam, kamu nanti mulai ronda. Oh iya Pak RT, siap Pak RT. Akhirnya Maman cerita sama istrinya bahwa setiap malam ini ada jaga ronda gitu kan. Ada jaga ronda dan Maman ini jatuh pada hari Senin malam Selasa. Singkat cerita, pada saat itu Maman ini gak jaga ronda ya kan, karena saat itu malam Jumat Kliwon. Jadi bukan jadwalnya Maman, jadi Maman ini gak berangkat nih. Pada saat itu malam Jumat Kliwon ini yang jaga ini Ridwan dan Akbar. Kita sebut saja mereka berdua namanya itu Ridwan dan Akbar ya kan. Dan ada 3 orang lagi. Nah, ketiga orang tadi ini kebetulan pada malam Jumat Kliwon itu mereka ini tidak berangkat. Jadi yang jaga ronda di situ hanya Ridwan dan Akbar. Ridwan dan Akbar akhirnya mulai patroli. Dan saat mulai patroli ini nggak jauh dari kontrakannya Tika dan Maman. Ini tiba-tiba mereka berdua ini melihat orang lagi merangkak arahnya itu keluar, seolah-olah ini keluar dari rumahnya Tika. Ada orang merangkak nih, ada orang merangkak merayap. Ada orang merayap. Nah akhirnya Ridwan ini ngomong sama Maman. Man, apa itu Man? Mana senternya Man? Mana senternya? Disenterin lah makhluk itu tadi. Saat disenterin, boom, Man, kok kayak orang Man?
Samperin yuk man. Iya, samperin. Akhirnya mereka berdua ini nyamperin, mendekati makhluk itu tadi yang sedang merangkak. Ini bener-bener makhluknya ini kayak orang loh. Kayak orang. Ini merangkak dan akhirnya mereka deket. Jarak 2 meter ini kan kelihatan banget ya kan. Kelihatan banget. Pada saat itu mereka ini terus menyentari orang itu yang sedang menunduk dan merangkap. Man, ini laki-laki siapa ya man? Kok jalannya merangkak kayak gini? Iya man. Akhirnya Ridwan memberanikan nanya. Kamu siapa? Kamu siapa? Malek ya? Ditanyain seperti itu. Dan pada akhirnya makhluk yang merangkak tadi ini menunjukkan mukanya. Tunjukkan aku jalan keluar. Ya Allah. Ini mukanya bener-bener serem dan penuh dengan sayatan di mukanya. Mukanya ini penuh sayatan dan kayak kena benda-benda yang tajam menusuk ke mukanya. Penuh darah bercucuran dan mengatakan hal seperti itu. Tunjukkan jalan keluarku. Pada saat itu mereka karena ketakutan, akhirnya mereka berdua ini lari. Mereka berdua antara Ridwan dan Akbar ini mereka lari terbirit-birit ketakutan. Keesokan harinya ini warga digegerkan. Ternyata pada malam itu yang melihat hantu itu tadi ini nggak cuma Ridwan dan Akbar, tapi ada beberapa warga yang di situ dia ini melihat juga. Pada siang harinya warga ini geger sampai ke telinga Maman. Nah Maman ini cerita sama istrinya, "Dek, masa iya katanya hantunya ini muncul dari depan rumah kita, Dek. Ih, kok tambah ngeri yo, Mas. Jangan-jangan ada hubungannya yang waktu itu, Mas. Yang ngintip aku lagi luluran, lagi mandi, Mas, di belakang, Mas. Masa iya sih? Kok aneh ya, Dek, di sini?" Nah, akhirnya Maman ini kan kayak dimandati sama Pak RT untuk ronda segala macam. Akhirnya dia ngerasa kayak, aduh, ini gimana ya? Dan istrinya pun Tika ngomong, "Mas, jangan tinggalin aku, Mas. Kalau malam, Mas, aku takut, Mas." Setelah kejadian itu, warga ini pada ngomong, "Oh, berarti dia berkeliaran di sini." Siapa dia? Siapa yang berkeliaran? Kok warga sampai udah tahu? Apakah ini hanya asumsi atau apa? Nah, kita cari tahu siapa yang berkeliaran. Hantu ngesot tadi, yang mukanya hancur. Ini kayak penuh dengan kayak benda yang kayak pada nusuk ke muka. Benda tajam yang kayak nusuk di muka dan itu mengeluarkan darah banyak sekali, mengucur deras dan minta tolong dan minta tunjukin jalan keluar. Dia ini siapa? Pada suatu ketika ini kan posisinya ini menjelang maghrib. Gak jauh dari kontrakan Tika ini ada rumah lagi ya kan? Ada rumah lagi dan depan rumah itu ini ada kayak tempat duduk yang terbuat dari semen gitu kan. Ini di depan rumah ya kan. Di rumah itu ada anak kecil. Si pemilik rumah itu punya anak kecil gitu kan. Kita sebut saja namanya Yasmin. Yasmin tadi dia ini main di depan rumah. Mau maghrib. Ibunya yang ada di dalam rumah itu manggil, "Yasmin, masuk maghrib." "Iya Bu, bentar." Yasmin itu lagi main lari-larian di situ. Lari-larian sendiri, ngejar-ngejar bola sendiri segala macam. Dia ini kayak lagi main di halaman. Ibunya ini manggil-manggil, "Yasmin, masuk. Masuk." Iya bu. Nah, usia Yasmin ini 6 tahun. Pada saat itu, yang saya bilang, tadi ada tempat duduk yang terbuat dari semen, ya kan? Kalau di tempat saya ini namanya bu. Ada terbuat dari semen, ini ada 2, sisi kiri dan kanan, ya kan? Ini mau masuk gerbang rumah. Ini ada 2 tempat duduk tadi yang terbuat dari semen. Nah, sebelah kiri, ini ada orang sedang meringkuk. Jadi kayak orang sandaran, hanya kayak gini nih posisinya, duduk meringkuk. Nah, tiba-tiba ini Yasmin itu melihat orang itu di depan rumah Yasmin. Yasmin ini mendekat. Tiba-tiba Yasmin ngomong, "Om Joko lagi ngapain di situ? Kok mukanya penuh darah?" Om Joko. Ini Om Joko siapa? Tiba-tiba Yasmin dipanggil sama ibunya lagi. "Yasmin masuk." "Iya Bu." Akhirnya Yasmin masuk. Anak kecil si Yasmin belum tahu hantu itu seperti apa, yang ngeri, yang serem itu seperti apa. Nah, pada saat itu Yasmin ini masuk. Pada saat itu Yasmin langsung ngomong sama ibunya, "Bu, itu kenapa sih Bu? Om Joko kok mukanya ini penuh darah?" Ibunya ngomong, "Joko siapa nah?" "Loh, itu loh Bu, tetangga kita, Om Joko kok duduk di luar, terus kok mukanya penuh darah." "Om Joko siapa toh nak? Bukannya Om Joko itu udah meninggal?" "Meninggal? Enggak kok Bu, Yasmin lihat tadi Om Joko duduk di sana." "Yang bener kamu? Jangan-jangan bener yang keliaran itu hantu Joko." Ibunya ini penasaran. Yasmin disuruh masuk ke dalam, ibunya ini keluar. Persis maghrib. Ibunya ini keluar
Dan pada saat keluar, ibunya ini ngeliat ke kiri kanan segala macam, gak ada itu Joko, gak ada hantu Joko. Gak lama kemudian ibunya masuk. Ibunya nanyain lagi nih sama bocah tadi, sama Yasmin sama anaknya, kamu lihatnya kayak apa nak? Iya bu, dia duduk kayak gini bu. Yasmin ini memperagakan apa yang Yasmin lihat si hantu Joko tadi. Dan ternyata benar. Keterangan dari Yasmin ini bener mirip apa yang dikeluarkan sama orang-orang, sama warga-warga yang ngomong kalau tampakannya mukanya hancur penuh darah, banyak tusukan di muka. Astagfirullahaladzim, ya Allah, masa iya Joko masih keluyuran. Nah pada saat itu ibunya Yasmin ini cerita sama suaminya. Dan suaminya ini ngomong, iya bu, mungkin hantu Joko masih keliaran. Siapa sih Joko itu? Dan ada apa sih di warga setempat kok Joko ini kayak minta jalan keluar? Joko ini siapa? Kalian penasaran siapa itu Joko? Kita sambung lagi ceritanya besok pagi atau mungkin lusa ya, karena memang waktunya. Tapi bohong, nggak, kita lanjut ceritanya. Oke, kita tetap lanjut ceritanya, nggak ada pat-patan biar keren ya kan. Pokoknya kalau cerita di RAW Rian Agus Widodo dan Yoske Official nggak ada yang namanya part-partan, langsung selesai, ya nggak? Yoi, kita lanjut ceritanya. Nah, ceritanya baru dimulai di sini. Kita cari tahu Joko ini siapa. Kita sebut saja namanya hantu itu adalah Joko. Joko ini adalah seorang preman. Joko sudah beristri dan pada saat itu istrinya ini sedang hamil. Joko ini seorang preman, mabuk-mabukan, dia suka malak, dia suka yang namanya judi, pokoknya apapun. Kejahatan ini sering banget dilakukan oleh Joko dan gengnya. Joko ini punya teman-teman banyak, sama kelakuannya sama kayak Joko. Yang bener-bener ini sering banget meresahkan warga. Sering sekali nih, istrinya Joko ini kan lagi hamil. Nah, sering sekali teman-temannya ini diajak ke rumah, mabuk-mabukan di situ, judi di situ, apapun dilakukan di situ. Istrinya ini sampai ngelus dada, ya ampun kok kayak gini banget suamiku. Tapi lagi-lagi Joko sering bentak-bentak istrinya. Kamu nggak tahu urusan laki-laki, udah kamu diam aja. Iya mas, karena lagi hamil istrinya, hamil 5 bulan. Dan warga-warga sekitar ini bener-bener takut dengan Joko. Karena Joko ini nggak pernah yang namanya negur sapa sama warga segala macam. Dia bener-bener berandalan yang nggak bisa diatur. Usia Joko kurang lebih 35 tahun. Dan sering nongkrong di pasar-pasar, orang banyak dipalak sama Joko. Dan semua ngasih uang ke Joko karena takut kenapa-napa karena gengnya Joko. Ini rata-rata sering membawa benda tajam. Pada suatu malam ini Joko pulang dari nongkrong sama teman-temannya. Habis melakukan tindakan kejahatan segala macam, Joko ini pulang jalan kaki dengan sempoyongan dari pasar ini. Nah, mau masuk ke kampungnya Joko ya kan, ini ada jalanan besar dan memang jalanan itu agak sepi, ya kan, agak sepi. Saking sempoyongan ini Joko berkali-kali ini duduk di jalanan, nanti bangun lagi berdiri, ya kan, karena sempoyongan, jalan lagi sendiri, ya kan. Pada saat itu masuklah ke kampung Joko, sama kayak gitu, dia jalan kaki berdiri lagi, jalan kaki sempoyongan, jatuh berdiri lagi. Karena memang udah mabok parah. Dan pada saat itu memang sepi banget. Sesampainya mau masuk ke gangnya rumahnya Joko, ya kan, ini ada penjual sate. Pada saat itu Joko ini mendekati penjual sate tadi. Mas, satenya mas. Oh iya mas, ya mas. Dibakarin lah sama penjual sate tadi. Setelah dibakarin, Joko ini makan sate itu tadi di situ. Makan sambil duduk nih, sambil duduk sate dimakan. Setelah itu penjual sate itu ngomong, mas, semuanya 15.000 mas, saya mau lanjut keliling. Gak ada yang berani minta uang sama saya. Ini kampung saya lahir di sini. Gak pernah, selama saya di sini gak pernah ada orang yang berani minta uang saya. Yang ada, saya yang minta kamu. Semua orang harus menyerahkan uang kepada saya. Joko mengancam orang itu, si penjual sate tadi. Si penjual sate ini ketakutan, bener-bener takut. Si penjual sate ini bener-bener sangat ketakutan banget. Enggak mas, maaf, memang saya ini belum laku mas, baru ini sampean yang beli mas. Saya ini keluar tadi jam 9 malam mas. Sampai sekarang udah menjelang jam 12 malam, tapi belum ada yang beli mas, kecuali sampean ini pesen mas. Saya gak mau tahu. Tolong, semua uang yang ada di kantong kamu, yang ada di gerobak kamu, yang dimanapun uang kamu itu, serahkan pada saya. Saya gak mau tahu. Cepat. Nah pada saat itu Joko ini langsung bangkit, dan orang itu langsung dipukulin sama Joko. Buak.
orang pendagang sate tadi tersungkur. Gerobak sate tadi ini diacak-acak sama Joko. Buah. Semua isi di gerobak sate ini bener-bener diacak sama Joko. Joko ngambil balok dan kacanya yang ada di gerobak, kaca gerobak sate itu ya, ini dipecahin sama Joko. Buah. Mas tolong jangan. Orang tadi dipukul pakai balok sama Joko. Buah. Itu sampai tersungkur lagi. Dan pada saat itu ini si penjual sate tiba-tiba bangkit. Nah kebetulan. Ini yang ada di dekat tukang sate tadi ya kan. Yang ada di dekat tukang sate ini ada satu ikat tusuk sate. Satu ikat. Ini isinya banyak banget nih kan. Mungkin ada puluhan lidi tusuk sate ya kan. Dan ujungnya kan runcing nih. Ujungnya ini kan runcing tajam kan ya. Yang terbuat dari bambu-bambu yang dibelah kan. Kalian pernah lihat tusuk sate kan ya. Nah itu tadi. Ini jatuh. Gulungan tadi, ya kan, ikatan tadi, ini tepat di tangan tukang sate tadi. Dan tukang sate tadi ini langsung mencengkeram itu tadi. Dan tukang sate itu langsung mengambil. Nah, pada saat Joko ini lagi mau mukul, tiba-tiba ini dengan gerak refleks, dengan cepat, tukang sate tadi ini langsung menusukkan ke mukanya Joko. Cuak. Ini berkali-kali. Ini banyak lidi-lidi yang masuk di... Nah, yang saya bilang tadi, ini banyak lidi-lidi, benda-benda tajam yang masuk, mengacak-acak, menusuk-nusuk mukanya Joko. Dan ada beberapa yang menusuk ke mata. Dan pada saat itu, tukang sate ini bangkit. Ini langsung mengambil pisau. Dan setelah pisau diambil, ya kan, Ini tadi bergerak sendiri apa gimana sih? Enggak kan ya? Tukang sate langsung ambil pisau. Dan pada saat itu tukang sate ini langsung menusukkan pisaunya ke tubuh si Joko. Cuak. Berulang kali. Dan pada saat itu tukang sate ini lari terbirit-birit. Dan pisaunya ini masih nancep. Dan ada beberapa tusuk sate yang nusuk di mukanya Joko. Ngeri banget. Bayangin tusuk sate ini. Ya Allah. Bayangin tusuk sate ini pada nusuk di mukanya Joko, sampai nusuk ke muka, ke mulut lah segala macam. Ini banyak tusuk sate kan, berkali-kali kok. Curak. Wah, saya nggak bisa bayangin. Dan terakhir pisau. Dan Joko ini langsung tersungkur. Pada saat itu penjual sate langsung lari terbirit-birit, meninggalkan gerobaknya segala macam. Dilihat dari jauh ini Joko ini merangkak. Dan gak lama kemudian Joko ini kayak udah gak ada tenaga lagi. Joko ambruk. Dan Joko ini meninggalnya, ini merangkak, gak ada tenaga, udah mabok parah segala macam. Setelah itu keesokan harinya warga geger. Dan pada saat itu warga geger dan ditemukanlah mayat Joko. Meninggal terkapar di situ, banyak tusukan-tusukan di mukanya, pisau yang masih menancap segala macam. Dan pada saat itu keterangan dari petugas, ini memang Joko ini kayak buron. Banyak kasus-kasus yang memang Joko lakukan dan polisi ini nyari segala macam. Dan akhirnya polisi ini menemukan tapi dalam keadaan Joko sudah meninggal. Itu cerita soal Joko, ya kan? Siapa itu Joko? Sudah selesai ya kan? Kita kembali ke masa Tika, ya kan? Ke masa yang sekarang, ya kan? Tadi itu flashback siapa Joko ya. Ini kembali ke masa Tika, di mana warga sudah menggegerkan seperti itu kan. Warga menggegerkan bahwa hantu Joko ini keluyuran, berkeliaran gitu kan. Pada suatu hari ini suaminya seperti biasa ya kan, belanja kulit ya kan, karena untuk kerjaannya sehari-hari. Tika kembali ditinggalkan. Tika seperti biasa, dia hanya ditinggal dengan anaknya Tika sendiri yang belum besar ya kan, masih kecil. Maksudnya kalau ketika ada apa-apa ini bingung juga gitu kan. Akhirnya pada malam hari Tika ini tidur ya kan. Pada malam hari Tika tidur, kurang lebih sekitar jam 2 dini hari. Saat itu Tika tidur, tiba-tiba saat Tika tidur, ini ranjang Tika ini kayak ada nendang-nendang. Ini ranjang kenapa ya? Karena ranjangnya ini kan bawah ranjang ini memakai papannya setelah kasur ini kan kayu. Ini kayak ditendang-tendang dari bawah. Dah. Apa ini? Tika terbangun. Sampai bayinya Tika ini juga terbangun. Ada apa ini? Dipikir Tika ini apa? Ada gempa atau apa? Enggak, ternyata hanya ranjangnya aja ini yang ditendang-tendang. Dan pada saat itu Tika penasaran kan? Bayinya ini langsung digendong ya kan? Bayinya langsung diambil sama Tika. Terus Tika ini sambil meringkuk ke bawah. Tika ngecek nih di bawah kasur ini ada apa? Kok kasur ini kayak ada yang nendang-nendang sampai kasurnya ini ke atas kan? Brak.
Dan pada saat itu Tika melihat ke bawah. Boom. Pada saat Tika ngelihat, ternyata hantu Joko yang mukanya hancur penuh dengan tusukan sate ini ada di bawah ranjang. Boom, 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 boom. Takut gue. Ya ampun, ternyata hantu Joko ini ada di bawah ranjang. Sedang kalau saya di situ gimana ya? Ini ranjang ditendang-tendang, ketika dilihat ternyata hantu Joko ini lagi tergeletak di bawah. Ini sambil nendang-nendang. Dua. Ini nggak ngeliat Tika, tapi Tika lihat dengan jelas muka Joko ini penuh darah. Wow. Dan pada saat itu Tika langsung gendong bayinya. Tika ini berusaha, gimana sih orang yang ketakutan, saking ketakutnya. Ini Tika mau keluar ini sambil merangkak saking takutnya. Dan teriak-teriak, tolong, minta tolong. Dan akhirnya Tika keluar, dan untungnya ada beberapa warga yang memang masih ada yang lewat, ada apa segala macam. Tika akhirnya warga ngecek. Dan pada saat itu warga ngecek, ternyata nggak ada apa-apa, di bawah ranjang kosong. Tika ketakutan segala macam, dan Tika ngomong sama warga yang di situ, "Mas, tolong Mas, temani saya sampai pagi Mas, sampai suami saya pulang." Dan singkat cerita akhirnya suami pulang ya kan. Dan pada keesokan harinya suami pulang, Tika ini menceritakan semuanya kejadian itu. Dan pada saat itu setelah Maman ini mendengar keterangan dari Tika mengenai apa yang dilihat oleh Tika, karena Maman sendiri ini tidak pernah melihat. Maman ini nggak pernah dilihatkan hantu Joko atau segala macam. Saya pikir silumannya adalah si Maman ya kan. Dari awal saya pikir siluman atau apa adalah Maman, ternyata enggak. Dan pada saat itu Tika ini ngomong sama Maman, "Mas, pokoknya pindah, aku nggak mau di sini Mas, tolong pindah, aku nggak kuat di sini." Iyo deh, pindah kan nggak segampang itu, harus butuh waktu nyari tempat yang benar biar nggak seperti ini lagi. "Iyo Mas, aku pengen pindah segala macam." Nah pada saat itu ya kan, akhirnya Maman ini nyari tahu sebenarnya apa sih yang terjadi, kok yang diteror di rumah itu ya kan. Nah Maman ini nyari tahu, ketemulah sama seorang warga, kita sebut saja namanya Pak Ruli. Pak Ruli itu orang lama di situ, memang asli orang situ. Maman nanya, "Pak Ruli, saya mau nanya." "Iya Mas, ada apa Mas Maman?" "Saya pengen tahu sebenarnya ada apa. Saya ini nggak ngerti, setiap saya ini keluar rumah, setiap saya ini keluar kerja, kok istri saya ini selalu diteror. Dan warga di sekitar sini kok ngomong hantu Joko. Itu maksudnya gimana Pak?" "Iya benar." Dan di sini Pak Ruli menceritakan Joko itu siapa dan apa yang diceritakan oleh istrinya Joko, si Tika. Pak Ruli membenarkan, "Benar apa yang diceritakan istrimu." "Terus saya ini harus gimana Pak? Mosok iyo saya setiap hari harus di rumah. Nah terus saya ini kerjanya gimana? Istri saya ini udah ngajakin pindah lagi. Saya bingung Pak. Sebenarnya ada apa?" Disinilah Pak Ruli menjelaskan. "Jadi gini Mas, rumah Mas yang dikontrak sama Mas itu dulunya rumahnya Joko Mas." Ternyata rumah yang dikontrak oleh Tika dan Maman ini adalah dulunya rumahnya Joko. Dan ketika Joko meninggal, ini meninggalnya pun di depan rumahnya Joko sendiri, di depan kontrakan yang sekarang dipakai Maman. Pak Ruli pun ngomong, "Warga sering didengerin Mas kalau lewat rumah situ malam-malam, kayak ada suara ranjang yang bunyi." Di situ akhirnya menggabungkan nih dengan keterangan istrinya, yang istrinya pun bilang ranjang bunyi, suara ranjang bunyi segala macam. Dulunya Joko tidurnya di situ. Kamar yang paling belakang yang ada keranjang kayu itu tadi. Nah, Pak Ruli pun menjelaskan, ini kenapa rumahnya akhirnya dijual. Rumahnya ini dijual untuk biaya lahiran istrinya Joko setelah Joko ini meninggal Mas. Berjalannya waktu istrinya ini menjual rumah itu kepada Mbak Desi yang sekarang menjadi pemiliknya Mas. Nah, dan pada akhirnya istri Joko ini pindah ikut sama orang tuanya. Dan rumah itu dibeli sama Mbak Desi dan dikontrakan karena Mbak Desinya sendiri gak betah. Sempat ditinggalin Mbak Desi di situ, ya kan? Sempat ditinggalin Mbak Desi di situ, tapi gak lama Mbak Desi langsung pindah dan dikontrakan. Karena Mbak Desi ini bukan orang situ asli. Itulah, ternyata rumah itu rumahnya Joko, yang buat tempat mabuk-mabukan, tempat maksiat segala macam. Akhirnya kan memang bener kata-kata dari neneknya, ini rumah sejarahnya kelam sekali. Neneknya si Tika yang waktu itu main kan. Pada saat itu Pak Ruli pun menjelaskan, "Sampean tahu nggak sih Mas, sebenarnya saya ini bingung hak orang ya, haknya orang untuk menempati rumah itu.
Dan itu belakang rumah sampean itu kan TPU. Hah? TPU Pak? Yang bener Pak? Iya. Cuma kan belakang ini ada kebun lebat ya kan, banyak kan. Nah karena memang nggak jelas, memang kalau dilihat dari rumahnya sampean memang nggak jelas. Itu nggak jauh dari situ. Ini paling 5 meter itu sudah TPU, tempat pemakaman umum. Saya nggak pernah lihat ke belakang-belakang Pak. Kalau saran saya mending pindah Mas Maman, cari tempat yang enak. Warga di sini juga ini lagi nyari kiai yang bisa menenangkan biar Joko ini nggak keliaran, kata Pak Ruli. Jadi kayak lagi nyari orang yang tahu akan hal seperti itu, biar Joko ini nggak keluyuran, biar nggak gentayangan lagi. Dan pada saat itu setelah Maman ini mendengar keterangan dari Pak Ruli, Maman ini pulang menemui istrinya dan akhirnya memutuskan untuk pindah dari situ. Timbang ngeri di situ ya kan, mending pindah wis Mbak, mending pindah wis Mbak. Tenan Mbak Tika, Mas Maman, mending pindah Mbak, nek arah kowe mending pindah wae, ngono ngapain nganggo di omah kono. Hari Mbak bayar piro hoyo. Mending golek sing aman. Dan akhirnya Maman dan Tika akhirnya memutuskan untuk pindah rumah. Bener-bener cari info rumah yang lebih aman. Itulah kisah dari Maman, Tika dan warga sekitar. Keterangan warga sekitar segala macam. Setelah mencari tahu segala macam, akhirnya Tika dan Maman tahu sejarahnya dari seorang preman yang namanya Joko ini, matinya ini ternyata di situ juga, dan itu adalah rumahnya yang dikontrak sama Tika dan Maman ya kan. Wah, ngeri komplit. Alhamdulillah akhirnya kita bisa ngerangkai cerita itu tadi. Bener-bener ceritanya ini panjang dan ini arahnya kayak gini nih ceritanya. Setelah kita memastikan ternyata benar ceritanya seperti itu. Itulah, mudah-mudahan di cerita tadi ini ada banyak edukasi ya kan. Yang baik ini diambil, yang buruk ini dibuang. Gitu, itulah kisah teror yang mengerikan, menurut saya mengerikan sekali. Buat teman-teman yang mau ngirim cerita, biar ceritanya ini cepet dibacakan ya kan. Ini caranya gampang banget, ceritakan pengalaman kalian. Ini per paragraf kirim. Caranya seperti ini nih. Nah, seperti ini nih. Ya, oke. Seperti ini nih, per paragraf kirim. Saya mudah untuk menghafal gitu. Kalau ditulis semua nggak ada titik, nggak ada koma, saya bingung ngapalinnya. Terus nggak lama kemudian kalian nanyain, Mas cerita saya kapan tayang, saya malah bingung. Ini dari tim aja susah untuk untuk merangkai, apalagi saya yang mau ngapalin gitu kan, takutnya salah gitu. Dan dari cerita tadi kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya kan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman caranya ngirim cerita udah tahu seperti itu tadi, kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo, di follow nanti saya follow back ya kan. Ini Instagram saya. Udah? Atau kalian bisa ngirim ke WA saya, nih ditulis nomor WA-nya ya. 085870433336 ya, 3-nya 4 kali. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota. Biar saya ini saling nge-save. Karena apa? Kalau kalian nggak ngasih nama dan nama kota, ini langsung ketumpuk dengan WA yang baru masuk lagi gitu. Karena udah puluhan ribu WA yang masuk. Terima kasih, tanpa support kalian saya bukan siapa-siapa. Tanpa doa kalian saya bukan siapa-siapa. Pokoknya channel Rian Agus Widodo dan Yoskay Official ini berkembang. Ini berkat kalian semuanya. Dan saya mohon maaf kalau dari kemarin ini banyak hari yang saya ini nggak tayang. Saya mohon maaf karena memang lagi perpindahan kantor dan ini sekarang udah nempatin kantor baru. Terima kasih, ini berkat doa kalian juga loh. Gitu. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang nggak nyekip iklan. Dengan kalian tidak menyekip iklan, hasil dari sebagian iklan ini kita sisihkan, ini akan kita sumbangkan ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Nanti akan ada tayangan videonya, kita lagi ngumpulin data-data videonya, nanti kita akan gabungin segala macam, nanti kita akan tayangkan gitu teman-teman. Oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo di rumah ya, ini selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, amin. Selalu dilancarkan rezekinya, selalu dipermudah dalam segala hal apapun, sukses ya kan. Yang penting positif ya. Nah, yang pasti diberi rezeki yang melimpah, terus panjang umur, itu doa saya ya kan, sehat-sehat terus ya. Karena sehat itu mahal. Ketika kemarin saya sakit bener-bener drop banget, saya nggak bisa menghibur kalian, saya berasa kayak ada hutang gitu kan, yuk saya nggak tayang gitu kan. Dan kali ini doain semoga saya juga sehat selalu ya, amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo dan Mas Aldi yang bertugas menyampaikan cerita kali ini.
mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita.